Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadiratnya karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita masih terus diberikan berbagai macam kesempatan, salah satunya untuk kembali melanjutkan ngaji bareng kita untuk hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Ya, pada hari ini kita sudah memasuki tanggal kedua Dzulqa'dah. Sekedar sebagai pengingat untuk kita bersama, bulan Dzulqa'dah itu memiliki setidaknya dua keistimewaan. Yang pertama, dia menjadi salah satu dari 3 bulan haji. Jadi bulan haji itu ada 3, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jadi kalau ada orang mau haji, itu ihram dimulai bisa dari mulai bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, bulan Dzulqa'dah juga merupakan salah satu dari bulan-bulan yang diharamkan atau al-ashhur al-hurum. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya patokan pembagian waktu dalam 1 tahun itu 12 bulan, yang mana 4 diantaranya adalah al-ashhur al-hurum atau 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan khusus dan ketentuan khusus. Salah satunya adalah bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Karena itu kita pada hari ini sudah memasuki waktu dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanggal 2 Dzulqa'dah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir itu kalau tidak salah kita sampai pada hadis yang ke-8 dari bab at-tayammum, di mana dari hadis yang ke-8 itu kita mengkaji tentang adanya 2 orang laki-laki yang bepergian, kemudian datang waktu sholat dan mereka tidak mendapati air. Maka kedua-duanya itu melakukan tayamum dan menjalankan sholat fardu yang mereka dapati pada saat itu. Dan setelah selesai sholat, mereka kemudian mendapati ada air. Maka 2 orang ini kemudian berbeda pendapat, beristihad masing-masing. Orang yang salah satu di antara mereka kemudian mengulangi sholatnya karena mendapati air, waktunya masih ada. Maka yang salah satu di antara mereka kemudian beristihad mengulangi sholatnya, sedangkan yang satunya lagi itu tidak mengulangi sholatnya. Nah, sebagaimana kebiasaan para sahabat, mereka meskipun beristihad, tapi kemudian ketika ketemu ahlinya, yaitu pada saat itu tentu Rasulullah SAW, mereka kembali kepada Rasulullah SAW, ditanyakan, disebutkan kepada Rasulullah tentang kejadian itu. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya itu, beliau mengatakan asabta sunnata wa ajza'atka sholatuka. Engkau telah mendapati sunnah. Jadi engkau
apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan sunnah. Wa ajza'at asabta sunnata wa ajza'atka sholatuka. Dan sholatmu yang cuma sekali itu sudah memadai, sudah cukup itu, tidak perlu engkau ulang. Nah, kemudian apa yang Rasulullah SAW katakan kepada yang satunya lagi yang mengulang sholatnya? Rasulullah mengatakan, lakal ajru marrataini, bagimu pahala 2 kali. Jadi 2 orang ini, 2 sahabat ini yang berijtihad ini mengambil ijtihad yang berbeda pandangannya, tapi dua-duanya tidak ada yang disalahkan Rasulullah. Tetapi yang pertama Rasulullah SAW katakan, asabta sunnah, kamu cocok dengan sunnah, kamu lebih tepat dengan sunnah. Wa ajza'atka sholatuka, dan sholatmu yang cuma sekali itu cukup. Tapi yang kepada yang satunya lagi Rasulullah SAW mengatakan, lakal ajru marrataini, bagi kamu pahala 2 kali. Jadi dua-duanya nggak ada yang salah ternyata, meskipun berbeda pendapat. Ini menarik sekali dan bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita ketika kita menghadapi berbagai macam ikhtilaf. Selama kita senantiasa berupaya menambah ilmu kita, mencari ilmu, kemudian mengambil ijtihad kita, pendapat kita sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu itu, dan tidak ada unsur hawa nafsu di situ, ya insya Allah ya, yang benar tetap satu, yang lebih benar tetap satu, tetapi yang satunya lagi kalau belum benar tapi sudah beristihad dengan sungguh-sungguh, mencoba berupaya mencari kebenaran, mencoba mencari yang terbaik, insya Allah juga tidak ada salahnya. Ini menarik, menurut saya menarik sekali ya hadis ini, dengan hadis yang juga beberapa kali sering kita sampaikan mengenai sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kemudian para sahabat berbeda pendapat, ada yang sholat di tengah jalan karena beristihad. Maksud Rasulullah itu, kata-kata itu diinginkan agar mereka cepat-cepat berjalan hingga ketika nyampe di Bani Quraidah waktu asar masih ada. Tapi sebagian mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita tidak boleh sholat kecuali ketika kita sudah sampai di Bani Quraidah. Dan dua-duanya mengambil jalan yang berbeda. Dan ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW kembalinya mereka ke Madinah, ternyata kedua-duanya juga tidak disalahkan, atau salah satu di antara mereka tidak ada satupun yang disalahkan oleh Rasulullah SAW. Ini. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke hadis yang nomor 9. Dari bab tayamum, yaitu hadis yang terkait dengan hukumnya tayamum bagi orang yang sakit, yang diestimasi atau diprediksi kalau dia kena air itu maka air itu akan membahayakan dirinya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qaulihi azza wa jalla, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, wa in kuntum mardha aw ala safarin falam tajidu man ila akhiril ayat itu ya. Qala, beliau mengatakan, Ibnu Abbas di sini mengatakan, idza kanat birrajuli al-jirahatu, kalau seandainya pada seseorang itu ada luka-luka fi sabilillahi, karena sebab berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menyebutkan kalau seseorang terkena luka karena sebab perang fi sabilillah. Ini para ulama mengatakan di situ bahwa kata fi sabilillah itu tidak bersifat mengikat, tapi dia disebutkan sebagai contoh kasus, mengingat kebanyakan luka yang didapati oleh para sahabat saat itu tidak lain sebabnya karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang kalau terluka apapun sebabnya, karena naik motor kemudian terjatuh,
meskipun itu bukan fisabilillah atau terkena pisau misalnya tanpa sengaja, itu masuk dalam bab ini. Wal quruhu, dan dia terkena penyakit yang semacam kudis, ya. Fayujnibu, kemudian dia berjunub. Ini juga para ulama memberikan komentar, tidak berarti kemudian kasusnya hanya junub saja, tetapi kalau dia batal wudunya misalnya pun bisa masuk dalam bab ini. Fayakhafu ayyamuta in ightasala, dan dia khawatir akan terkena masalah, ya, sehingga dia bisa mati karena itu, ya, in ightasala, jika dia mandi, tayammama, maka hendaklah dia bertayamum. Jadi sekali lagi Ibnu Abbas mengatakan kalau ada seseorang yang badannya terluka atau kena penyakit seperti semacam kudis, ya, atau penyakit apapun yang berbahaya kena air, ya, fayujnibu, kemudian dia junub, atau kalau perempuan misalnya dia haid atau nifas, ya, fayakhafu ayyamuta in ightasala, dan dia khawatir bisa mati kalau dia mandi, tayammama, maka hendaklah dia bertayamum. Al haditsu rawahu Daraqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daraqutni mauqufan. Hadis mauquf itu adalah riwayat yang terhenti kepada sahabat. Yang dalam kasus ini riwayat ini terhenti kepada Ibnu Abbas karena tidak disebutkan Rasulullah SAW di situ. Wa rafa'ahul Bazzaru, tetapi Imam Al-Bazzar itu meriwayatkan dengan jalan yang marfu', riwayatnya sampai kepada Rasulullah. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan riwayat ini disahkan oleh Ibnu Khuzaimah wal Hakim dan Imam Hakim. Jadi hadis ini jelas sekali hadisnya hadis mauquf, ya. Hadis mauquf itu artinya tidak tersambung sampai Rasulullah SAW, tapi hanya sebatas sampai kepada sahabat, yaitu pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini. Nah, dalam hadis ini atau riwayat ini menjelaskan tentang penafsiran, ya, Ibnu Abbas terkait orang yang sakit tadi. Jadi orang yang sakit karena kena luka-luka atau kena penyakit semacam kudis, ya, tapi ya tidak harus penyakit itu saja, tetapi segala penyakit yang sifatnya sama. Dan kemudian air itu bisa membahayakan dirinya, baik air karena wudu atau air karena mandi, maka baginya boleh bertayamum. Ini. Kemudian riwayat ini juga sekali lagi, ya, kami perlu jelaskan pendapat Ibnu Abbas yang menyebutkan fayujnibu, kemudian dia berjunub, itu juga tidak menjadi syarat, ya, atau pengikat daripada dibolehkannya hukum bertayamum itu. Tetapi riwayat ini juga masuk dalam bab lain, termasuk bab wudu. Misalnya kalau ada orang mau sholat, kemudian dia batalnya batal hadas kecil, tetapi di dalam tubuhnya ada luka-luka yang kalau kena air itu berbahaya, maka dibolehkan baginya untuk bertayamum. Ini hadis yang ke-9. Kemudian hadis yang ke-10 dan 11, ini hadisnya memiliki kandungan yang terkait sehingga perlu kita bacakan sekalian, ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ingkasarat ihda zandayya. Ingkasarat pecah atau patah, ya, retak atau patah. Ihda zandayya, salah satu daripada pergelangan tanganku. Fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fa amarani an amsaha 'alal jabairi. Fa amarani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku, memberi arahan petunjuk kepadaku, an amsaha 'alal jabairi, untuk mengusap terhadap serbat atau perban atau pembalut yang biasa dipasangkan di tangan atau kaki orang yang pecah retak tulangnya. Ya, jisum bisa atau apapun lah sejenisnya ya. Kalau ada orang terluka kemudian atau retak tulangnya bila dibebat di gypsum atau di yang lainnya sejenisnya, kemudian dia batal, dia bermaksud bersuci, berwudu, apa yang dilakukan? Di sini menurut riwayat dari sahabat Ali, beliau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cukup mengusap perbannya itu atau serbatnya itu atau pembalut lukanya itu. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan, dengan sanad yang sangat lemah sekali. Dengan sanad yang lemah sekali. Kemudian hadis yang ke-11, wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, fir rajulil ladzi sujja, tentang seorang laki-laki yang terluka di kepalanya. Faghtasala, maka kemudian dia mandi. Ya, dia junub, kemudian mandi. Famata, maka kemudian dia meninggal. Maka kemudian apa yang Rasulullah SAW sabdakan? Innama kana yakfihi ayyatayammama. Sesungguhnya atau seharusnya cukuplah baginya untuk bertayamum saja. Jadi hadis ini sebenarnya riwayat lengkapnya itu ada satu kisah ya, bahwasanya suatu ketika para sahabat itu keluar dalam sebuah perjalanan. Kemudian salah seorang di antara mereka itu terluka kepalanya karena terkena batu. Fa asaba rajulan minna hajarun fasajjahu fi ra'sihi. Jadi ada batu yang menimpa kepala salah seorang di antara mereka. Tsumma talama, kemudian setelah kejadian itu dia ihtilam. Ihtilam, jadi mimpi basah istilahnya. Fasa'ala ashabahu, kemudian dia bertanya kepada rekan-rekan teman seperjalanannya itu, para sahabat yang lain. Faqala, maka dia berkata, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammumi. Apakah kalian mengetahui ada rukhsah bagiku untuk bertayamum? Faqalu, maka mereka para sahabat saat itu mengatakan manajid laka rukhsatan. Tidaklah kami mendapati bagimu satu rukhsah. Wa anta taqdiru 'alal ma', sedangkan kamu itu kelihatannya sih bisa memakai air untuk mandi. Faghtasala, maka mandilah orang ini, famata, kemudian meninggal dia. Ya, diduga kuat meninggalnya itu akibat karena badannya tidak mampu menahan air karena luka di kepalanya itu. Famata, maka meninggallah dia. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kami datang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalika, Rasulullah SAW dikabari tentang persoalan ini. Faqala qatalahumullah, mereka telah menyebabkan kematian seorang hamba itu, qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Ini karena masalah nyawa ini masalah yang istimewa, masalah yang luar biasa, enggak bisa sembarangan. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, mengapa mereka tidak bertanya sekiranya mereka tidak tahu. Ini, jadi hal yang seperti itu dicela oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau yang ada disebutkan dalam Bulughul Maram ini, riwayatnya disebutkan secara singkat saja, langsung kepada sabda Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan innama kana yakfihi ayyatayammama. Sesungguhnya sebenarnya cukup bagi dia
orang yang tadi terluka di kepalanya itu untuk tayamum saja, nggak harus memaksakan diri untuk mandi sehingga membahayakan dirinya, bahkan dalam kasus ini sampai kemudian meninggal. Wa ya'siba ala jurhihi hirbatan, dan dia memasang di atas lukanya itu khirqah, kain bebat, pembalut yang bisa membalut luka itu atau menutupi luka itu. Thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi, kemudian dia cukup mengusap bebat serbat atau bebat kain atau gypsum atau sejenisnya yang menutupi lukanya itu. Wa yaghsila sa'ira jasadihi, kemudian dia mandi, membasuh seluruh jasad dia di luar luka yang dia tutup dengan bebat kain penutup itu. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bisanadin fihi dha'fun, dengan sanad yang di dalamnya ada kelemahan. Wa fihi ikhtilafun ala ruwatihi, dan di dalam riwayat itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pandangan para ulama terkait dengan perawi-perawi hadis ini. Ini ya, jadi ada 3 hadis ya, yang terkait dengan hukumnya tayamum bagi orang-orang yang sakit ya, dan orang-orang yang terluka di bagian dari jasadnya. Tetapi semua hadisnya itu bermasalah. Ini hadis-hadisnya itu semuanya lemah. Nah, ini karena itu bagaimana nanti pendapat para ulama dalam menyimpulkan kandungan hukum yang ada dalam hadis ini. Nah, di antara para ulama itu ada yang berpendapat bahwasanya ya, jadi di antara para ulama itu mereka memiliki beberapa perbedaan. Di antara para ulama ini yang pertama, mereka berpendapat bahwasanya hadis Jabir tadi dan juga hadis Ali tadi yang dua-duanya lemah, tetapi kedua hadis ini itu dianggap bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu mereka berpandangan mengenai disyariatkannya mengusap perban, atau kalau kita misalnya tensoplas, kalau ada orang luka kemudian lukanya itu luka pisau di tangannya misalnya, itu bisa diperban atau bisa dikasih tensoplas atau sejenisnya. Kemudian dia boleh ketika seseorang itu melaksanakan bersuci, baik itu mandi maupun wudhu, itu cukup diusap di bagian yang diperban itu. Jadi misalnya ada orang terluka, kalau dia basuh tangannya itu bisa berbahaya terhadap lukanya, maka orang ini membasuh bagian yang tidak terkena luka, sementara di bagian yang luka itu yang sudah ditutup dengan perban itu cukup diusap saja. Ya, ngambil air seperti kita mengusap kepala, kemudian diusap saja itu di bagian perbannya, tidak harus dibasuh semuanya. Ini pendapatnya Imam As-Sun'ani, Asy-Syaukani, dan juga kalau ulama kontemporer misalnya ulama Saudi Syekh Abdul Aziz bin Baz dan beberapa ulama yang lain. Nah, tetapi ada juga kelompok ulama yang berpandangan bahwasanya karena hadis-hadis yang disebutkan dalam masalah ini itu semuanya lemah, itu mereka terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama mengatakan bagi orang yang mengalami kasus seperti ini, baginya tidak diwajibkan membasuh dan tidak pula mengusap bagian yang terluka itu. Misalnya ada orang, ya sekali lagi, tangannya terbakar misalnya, kemudian diperban, diobati segala macam, satu kudur tangan ini gitu misalnya gitu ya.
sebagian tangan ini di atas bagian atasnya. Maka kalau menurut pendapat yang kedua ini, mereka mengatakan ya sudah, artinya jatuh kewajiban baginya membasuh tangannya itu. Karena apa? Karena memang terhalang oleh adanya satu kondisi yang tidak memungkinkan baginya menjalankan syariat membasuh tangan itu. Dia harus mandi misalnya, harus mandi junub. Padahal tangannya diperban gimana? Ya sudah, tangannya itu dikecualikan dari kewajiban untuk membasuhnya. Tapi kalau kelompok ulama yang pertama tadi itu mewajibkan, ya udah kalau nggak bisa dibasuh, nggak bisa kena air yang mengalir, ya udah yang lainnya mandi ya seperti biasa, tapi yang bagian yang terluka itu cukup diusap saja. Itu sudah memadai. Tapi kalau yang kelompok kedua mengatakan ya sudah, karena dia tidak bisa dibasuh dengan mandi itu, ya sudah gugur kewajiban baginya untuk membasuhnya dan tidak harus mengusap. Mengapa? Karena dalil hadis-hadis yang terkait dengan mengusap itu semuanya lemah. Ini ya. Jadi ada dua cara pandang dari para ulama. Kedua-duanya itu ya masing-masing ingin mengikuti sunnah ya. Nggak ada yang berupaya tidak mengikuti sunnah, enggak. Para ulama-ulama yang yang punya integritas dulu itu dan punya ilmu yang luar biasa itu masing-masing ingin mengikuti sunnah Nabi. Cuma masalahnya bagi satu kelompok dianggap hadisnya lemah, tidak berlaku hukumnya. Yang lain mengatakan oh itu bisa saling menguatkan, bisa diambil hukumnya. Dan hasilnya berbeda. Ya, kesimpulan hukumnya berbeda, dan ini mungkin terjadi dalam berbagai macam kasus yang bisa kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini pendapatnya antara lain pendapatnya Ibnu Hazm, Al-Zahiri, kemudian Imam Asy-Sya'bi dan lain-lain. Jadi kelompok yang kedua ini mengatakan tadi sekali lagi, karena ada kondisi di mana kondisi itu menyebabkan seorang tidak mampu menjalankan kewajiban itu secara semestinya, maka gugurlah kewajiban itu. Ini. Nah, namun ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bagi orang ini tidak lagi wajib mandi, tetapi menggantikannya dengan tayamum. Ini. Ya, jadi ada 3 kelompok ulama yang memiliki perbedaan pandangan dalam masalah seseorang yang berhadas tetapi di bagian dari tubuhnya itu ada luka yang menghalangi baginya untuk mampu membasuhnya dengan air sebagaimana mestinya ketika orang mandi atau orang wudu. Ya. Sekali lagi ini biar jelas ya, misalnya ada orang terluka di tangannya, ya, kalau kena air itu bahaya, entah itu kalau diperban maka dia ini kasusnya nanti kita perlu rinci ya, diperban atau tidak, nanti kita jelaskan, insya Allah ada pembahasan secara khusus ya. Jadi kalau lukanya itu ditutup dengan perban dan berbahaya jika dia terkena air, maka kita ada 3 pendapat tadi ya. Yang pertama, mereka mewajibkan tetap seorang ini diharuskan mandi sebagaimana lazimnya orang mandi, kecuali bagian yang diperban itu, maka cukup bagian itu diusap saja. Seperti kita mengambil air atau ketika kita mengusap khuf ya, itu kan airnya tangan kita basah tapi tidak ada air yang mengalir, cukup diusap saja, set, udah ya. Sementara yang lainnya tetap harus kena air. Misalnya lukanya di tangan ini, ya tangan kita dikesampingkan dulu, kita mandi dengan shower misalnya, mandi, yang ini cukup diusap saja, set, udah ya, itu memadai. Pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu diusap, udah tangan itu karena ada uzur nggak bisa kena air, ya sudah dibiarkan itu saja ya. Mandi kepalanya semuanya, mau memalkan lukanya di tangan, mandi tangannya diamankan biar nggak kena air, udah selesai, cukup, tidak harus diusap. Nah, pendapat yang ketiga berbeda lagi, mengatakan kalau kasusnya begitu, di mana dia tidak bisa lagi mandi dengan sempurna, ya dia hendaknya menggantikan dengan tayamum. Itu ya. Jadi ada 3 pendapat para ulama terkait masalah ini. Ya. Nah, tetapi bagaimana jika lukanya itu tidak diperban?
Kalau lukanya tidak diperban, itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau lukanya itu tidak berbahaya terkena air, maka tetap wajib baginya membasuh atau mengalirkan air di bagian itu. Misalnya ada orang luka bakar di tangannya di sini, tapi menurut dokter nggak apa-apa kena air, Pak. Maka kalau kejadiannya seperti ini, ya dia wudhu seperti biasa. Mungkin tidak perlu menggosok, nggak apa-apa, karena menggosok itu kan sunnah saja. Atau mandi sudah, yang penting kena air, heret, dialirin air, selesai. Ya, yang lain dibasuh sebagaimana biasanya. Ini. Keadaan kedua, kemungkinan kedua, an yadurrahu al-huslu atau al-ghuslu dunal maski fayamsahu alaihi. Kalau lukanya terbuka, tetapi masalahnya kalau lukanya itu kalau diguyur air berbahaya, tapi diusap tidak apa-apa, maka cukup dengan mengusapnya saja. Tidak perlu membasuh, tapi cukup dengan mengusap. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kalau dibasuh berbahaya, diusap juga nggak mungkin, juga berbahaya misalnya, maka dalam kasus ini orang itu cukup bertayamum saja. Ini, ya, jelas Pak? Silakan kalau ada pertanyaan terkait masalah ini, monggo. Mandi wajib dengan tayamum. Maksudnya mandi wajib nggak bisa karena ada uzur, kemudian diganti tayamum. Apakah berguling-guling di atas debu atau gimana? Ya, jadi tayamum itu caranya hanya satu, ya, yang sudah kita bahas kemarin ya, menepukkan telapak tangan ya di atas tanah atau debu yang menempel di mana saja, kemudian mengusap tangan dan mengusap wajah. Ini para ulama ikhtilaf ya, mengenai mengusap wajah dulu atau tangan dulu. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu mengusap wajah dulu. Karena apa? Karena dikiaskan dengan wudu. Ya, wajahnya dulu baru tangan. Tapi ada riwayat yang lain yang menyebutkan mengusap tangan dulu baru wajah. Ini ada perbedaan pendapat. Ya. Mau milih yang mana silahkan. Kemudian mengusap tangannya itu juga ada perbedaan. Ada yang cukup dengan tepukan begini, kemudian yang kanan dulu yang dibasuh ya, cukup sampai pergelangan saja, segini saja ya. Ada yang mengharuskan sampai siku-siku. Nah, kalau sampai siku berarti ini tangannya kan ditepukkan di atas tanah atau kalau temboknya kita yakin ada debu ya, kita usapkan. Kalau menurut satu pendapat cukup sampai pergelangan tangan saja ya. Kemudian begini. Kemudian menepuknya juga ada yang berpendapat 1 kali cukup untuk wajah dan tangan. Namun ada juga yang berpendapat harus 2 kali. Nah, ini perbedaan ini cukup masyhur dalam fikih. Silahkan, semuanya insya Allah punya dasar yang cukup kuat. Mau milih yang mana sesuai kemantapan hati silahkan. Jadi sekali lagi cara tayamum itu caranya sama, hanya saja di dalamnya ada perbedaan pendapat mengenai tata cara detailnya. Ya. Ada yang mengatakan seperti ini, wajah, ya, diusapkan, kemudian tangan, ya. Ada yang wajah, kemudian tangan sampai siku, ya, set, ya. Kemudian ada juga yang tangan dulu, baru wajah. Ada juga yang tangan, sekujur tangan sampai siku, kemudian sama juga ini sampai siku. Ya, Allah alam bisawab. Silakan bisa dipilih mana saja yang mantap menurut Bapak Ibu sekalian. Jelas Pak ya? Jadi mau itu wudu yang diganti dengan tayamum atau mandi yang diganti dengan tayamum itu caranya sama, enggak ada beda. Ya, itu. Jelas Pak ya? Enggak. Ya. Ya, ada yang lain? Ya, kalau enggak ada kita lanjut ya. Hadis yang ke-12, wa an Ibni Abbasin, dan dari sahabat Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, minas sunnati, termasuk
bagian dari ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yusalliyar rajulu, hendaknya tidaklah seseorang itu sholat bitayammumi, dengan tayamum itu, illa sholatan wahidatan, kecuali satu sholat saja. Thumma yatayammamu, kemudian dia bertayamum, lis sholatil ukhra, jika dia hendak menjalankan sholat yang lainnya. Rawahud Daraqutniyu, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni, bi isnadin dhaifin jiddan, dengan sanad yang sangat lemah sekali. Jadi hadis ini sekali lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya termasuk bagian dari sunnah, maksudnya adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hendaknya seseorang itu ketika bertayamum dan dia melakukan sholat 5 waktu, maka hendaknya satu tayamum digunakan untuk satu sholat. Dan kalau dia mau melaksanakan sholat yang lain, maka hendaklah dia bertayamum dengan tayamum yang baru lagi. Ini. Nah, masalahnya hadisnya hadis lemah. Nah, karena itu dalam kaitan ini juga para ulama berbeda pendapat. Ini jadi fikih itu begitu ya. Man lam ya'rif ikhtilafal ulama, ya, lam yasum raihatal fiqhi. Orang yang enggak paham tentang perbedaan ulama dalam bab-bab seperti ini, maka dia seakan-akan belum mencium baunya fikih, baunya saja belum kecium olehnya. Ini ya. Jadi karena itu ya, berdasarkan hadis ini para ulama berbeda pendapat. Ada sekelompok ulama yang mengatakan hadis ini menjadi dalil bahwasanya orang yang bertayamum itu tidak boleh sholat fardu kecuali satu saja. Jadi masing-masing satu tayamum itu untuk satu sholat saja. Tidak ada beda apakah sholat yang kedua itu di dalam waktu yang sama. Misalnya orang jamak, ya, melakukan sholat jamak, atau orang yang mengqadha sholat, itu kan dia artinya dalam satu waktu itu melakukan dua sholat yang berbeda. Ini tetap masing-masing sholat itu dilakukan dengan satu tayamum saja. Dan ketika mau sholat, menjalankan sholat yang lain, maka hendaknya dia melakukan tayamum lagi. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, dan satu pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Argumentasi mereka apa? Ya tadi, hadis tadi meskipun lemah. Kemudian yang kedua, dengan argumen bahwasanya tayamum itu sifatnya hanya mubihun, bukan rafi'un lil hadas, ya, tapi mubihun lis shalah, bukan rafi'un lil hadas. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu yang melafadzkan niat itu kan, kalau yang sering kita hafal itu kalau dalam waktu kecil kan, nawaitu at-tayammuma apa? Listibahatis sholati. Bahasanya itu listibahatis sholati, untuk membolehkan kita untuk melakukan sholat, bukan liraf'il hadasi. Kalau wudu'an nawaitul wudu'a apa? Liraf'il hadasi. Nah, itu dalam fikih Syafi'i seperti itu. Jadi kalau wudu itu niatnya untuk liraf'il hadas, mengangkat hadas. Tapi kalau tayamum itu listibahatis sholat, hanya untuk membolehkan dia melakukan sholat fardu yang 5 waktu. Itu ya. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya annahu yajuzu lil mutayammimi an yusalliya ma syaa minas shalawat. Boleh bagi orang yang bertayamum untuk sholat sejauh mana dia mau, ya, seberapa banyak dia mau. Dia misalnya tayamum jam 12 siang mau sholat duhur, sampai asar nggak batal, ternyata nggak pipis, nggak kentut, ya, nggak keluar angin, nggak melakukan hal yang membatalkan wudu, maka boleh baginya sholat asar tanpa tayamum baru lagi, selama dia tidak mendapati air. Kemudian masuk maghrib dia belum batal juga, boleh juga lagi dia sholat lagi dengan tayamum yang pertama itu. Ini pendapat, satu pendapat. Ini adalah pendapat yang masyhur ya dalam mazhab Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi.
dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah dan dirajihkan oleh beberapa ulama yang lain seperti Ibnu Hazm, Imam Sun'ani dan lain-lain. Jadi sekali lagi dalam bab masalah apakah satu tayamum bisa digunakan untuk dua sholat fardu atau lebih, atau hanya khusus atau terbatas hanya untuk satu sholat saja, maka dalam kaitan ini ada dua kelompok ulama yang berbeda pendapat. Yang satu mengatakan hanya bisa dilakukan untuk satu sholat fardu saja, itu pendapatnya Imam Syafi'i antara lain yang banyak dianut oleh kalangan umat muslim di Indonesia. Sementara sebagian ulama lain mengatakan tidak, bahwasanya satu tayamum itu bisa digunakan untuk menjalankan berapapun sholat yang bisa atau dia mau lakukan selama dia tidak batal dan selama dia belum mendapati air. Ini jelas Pak ya? Ada pertanyaan? Ya silakan Bu. Ya boleh, ya ada masalah Bu. Kalau Ibu selama ini mengikuti ya pendapat-pendapat yang lazim ya dilaksanakan dalam mazhab Syafi'i, ya monggo Ibu ambil dalam mazhab Syafi'i enggak masalah ya. Jadi gini, mengambil pendapat fikih itu ya, pertama gini. Orang bermazhab itu boleh atau tidak? Wajib atau tidak? Pada dasarnya tidak ada satupun nas yang mengharuskan seseorang bermazhab. Karena mazhab itu sebenarnya belum ada di zaman Rasulullah. Jadi kalau orang mewajibkan bermazhab, itu seakan-akan mengada-ada sesuatu yang aslinya tidak ada. Tetapi ada pula ya ulama yang mewajibkan bermazhab itu dalam konteks apa? Agar seseorang itu tidak tercerai-berai dalam melaksanakan syariat yang dia jalani sehari-hari, agar tidak talahbut, tidak ngawur ya. Wah, asal beribadah saja. Tapi kalau mengambil pendapat satu mazhab dalam satu mazhab, itu dia akan teratur. Ya, mengikuti satu pendapat yang sama dari imam yang sama. Ya, itu tidak masalah. Orang bermazhab itu juga boleh ya. Karena apa? Karena dia mengikuti ulama-ulama yang sudah teruji. Jadi zaman dulu itu ya, pendapat fikih itu banyak sekali. Mazhab itu muncul macam-macam. Ada mazhab imamnya Auza'i, ada mazhab Imam Ja'far dan macam-macam. Tapi yang masih terus lestari hingga saat ini ya 4 mazhab itu membuktikan apa? Membuktikan bahwasanya 4 golongan mazhab itu sudah teruji melalui seleksi alam yang sudah sangat panjang sekali. Maksudnya teruji itu ya teruji pendapatnya. Ya, dibuktikan bahwa pendapat dalam mazhab tertentu ini sudah langgeng ya, dari dulu sampai sekarang ada. Maka kalaupun kita ikut satu mazhab itu ya tidak masalah juga. Ya, kita bismillah misalnya saya mau ikut mazhab Syafi'i saja. Semua pendapat yang saya ambil adalah yang ada dalam fikih mazhab Syafi'i. Ya sudah, jalani itu dengan baik. Tapi itu bukan keharusan. Ibu mau memilih mazhab Hambali misalnya, tidak apa-apa juga. Atau tidak terikat mazhab juga tidak apa-apa. Selama ketika dalam memilih pendapat-pendapat yang ada itu bukan karena hawa nafsu dan bukan hanya karena cari yang ringan-ringan saja. Itu namanya talfik namanya nanti ya. Talfik itu mencampur adukkan pendapat tapi sebatas yang semau dia, tidak berdasarkan ilmu. Misalnya dulu ada kasus ya. Ini contoh buruk. Kalau dalam bab nikah ya, dalam mazhab Syafi'i itu syarat sahnya nikah itu ada wali, ada saksi. Ya. Ada 2 saksi, ada wali perempuannya. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah ya, kalau janda khususnya itu tidak harus ada saksi. Tapi tidak harus ada wali, tapi harus ada saksi dalam pernikahan. Jadi kalau saya misalnya mau nikahi seorang janda, ini umpama. Ya. Terus saya nggak harus bicara sama walinya, itu dia sudah bisa menentukan sendiri. Ya. Tapi wajib dalam akad nikah itu harus ada saksi 2 orang. Ya, jadi saya datang ketemu janda,
merasa mau menikahinya, udah ayo kita nikah saja. Panggil 2 orang saksi, menikah, saya nikahi Anda dan seterusnya, itu boleh. Dalam mazhab Maliki itu wajib ada wali, tapi boleh tidak ada saksi. Syaratnya nanti sebelum menggauli itu harus diwalimai, diumumkan. Tapi dalam pelaksanaan akadnya itu tidak harus ada saksi, cukup dengan wali. Saya datang nih ke bapaknya si janda ini misalnya gitu ya. Saya mau ingin menikahi putri bapak. Oh ya udah sekarang saja. Nggak perlu ngundang saksi, itu boleh. Nah, dulu ada kasus satu, ya Allah yarhamu, semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau ya. Dulu ada seorang tokoh itu, beliau mengumpulkan pendapat yang ringan-ringan tadi. Mengambil pendapatnya Imam Hanafi yang membolehkan janda itu dinikahi tanpa wali, dan mengambil mazhab Maliki yang membolehkan menikahi tanpa saksi. Akhirnya menikah berdua saja. Nah, ini nggak boleh seperti itu, ya. Nggak boleh seperti itu. Ini jelas sekali salah, ini haram, ya nggak boleh. Ya. Atau mengambil keringanan yang lain-lain. Nah, ya, ini contoh mencampur adukkan pendapat dengan hawa nafsu, ya, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya dalam satu hal mengambil pendapatnya mazhab Hanafi misalnya, karena apa? Argumen kita melihat ini lebih kuat pendapatnya. Dalam satu hal lain mengambil mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal misalnya, tapi karena didasarkan bahwasanya saya meyakini argumentasinya lebih kuat, dalilnya lebih kuat. Dalam masalah ini itu enggak masalah ya. Saya pribadi cenderung ke yang seperti ini ya. Misalnya dalam bab bab baca Al-Fatihah. Kalau saya pribadi saya memilih dalam Fatihah itu saya baca bismillah dengan jahar kalau saya jadi imam. Karena selain mengikuti pendapat itu, mengikuti jalur pendapat riwayat ya, ahli qiraah ya. Saya membaca Al-Fatihah dengan jahar misalnya. Tapi membaca surat saya basmalahnya enggak jahar. Ya, karena memang basmalah di luar Al-Fatihah itu jelas disepakati bukan bagian dari ayat itu. Jadi tidak dibaca secara jahar. Contoh misalnya itu ya. Kemudian dalam bab dalam bab kunut, kalau subuh saya cenderung ya memilih yang tidak kunut karena saya meyakini dalilnya lebih kuat yang tidak kunut. Meskipun saya kalau ikut imam yang imamnya kunut, saya akan ikut mengamini dan mengangkat tangan. Karena apa? Karena innama ju'ilal imamu liyu'tama bi. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi saya mengikuti pendapat yang berbeda-beda, tapi argumentasinya bukan karena cari yang mudah-mudah saja atau asal milih saja, tapi saya mencoba dengan sependek ilmu yang saya miliki, saya memilihnya itu karena bahwa ini saya anggap dalilnya lebih kuat. Maka saya berusaha untuk memilih yang itu. Jadi begitu ya. Ya dipahami Bu ya. Yes, jadi silakan Bapak-bapak ya, mau ikut satu mazhab saja, Imam Syafi'i saja boleh, silakan ikuti saja itu. Ya. Tidak ada masalah. Itu dari dulu, zaman dulu itu para ulama begitu. Banyak yang begitu. Imam Nawawi itu mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar al-Asqalani beliau mengatakan mazhab Syafi'i. Mereka tokoh-tokoh besar bisa beristihad sendiri sebenarnya, tapi mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi banyak juga yang tidak terikat dengan mazhab, juga banyak juga. Tapi seperti Imam Nawawi itu juga sama, meskipun beliau mengklaim dirinya saya mengikuti mazhab Syafi'i, tapi dalam banyak pendapat beliau banyak juga yang keluar dari mazhab Syafi'i. Kalau kita baca kitab beliau Al-Majmu' misalnya, kitab fikih Indo itu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, banyak beliau mengatakan beliau mengambil pendapat yang keluar dari mazhabnya. Ini artinya apa? Memang bermazhab itu nggak wajib ya, pada dasarnya. Tetapi kalau ada ulama yang mewajibkan itu sebenarnya nggak salah. Karena apa? Dengan tujuan bagi orang-orang awam seperti kita ini, jangan sampai talahbut, kacau dalam berfikih. Ya. Ngasal ngikut saja. Oh ini ikut ini, ikut. Tapi bukan didasari kepada ilmu, tidak didasari pada telaah atas argumentasi dari pendapat-pendapat itu. Contoh lain misalnya, dalam mazhab Syafi'i kalau bersentuhan kulit antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa yang bukan mahram itu batal. Tapi ya mayoritas ya ulama di Indonesia mereka berpandangan kalau mereka sedang melakukan umroh
itu berpindah mazhab. Ini kan menarik. Kenapa kalau enggak ribet itu? Lagi tawaf, senggolan kepegang tangan orang Turki, perempuan Turki misalnya. Kan kalau ikut mazhab saya batal harusnya kan. Dia harus keluar wudu lagi. Baru mulai tawaf lagi, ada giliran orang Nigeria megang pundak kita nggak sengaja. Batal lagi, repot. Ya, makanya akhirnya ngikuti pendapatnya dalam mazhab Hambali misalnya, yang menyatakan tidak batal bersentuhan laki-laki dan perempuan selama tidak bersyahwat misalnya. Ya, itu. Ini ya, jadi dinamikanya seperti itu ya. Udah, silakan ada pertanyaan, Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya Islam itu menentukan yang wajib ditaati hanya Allah. Tapi perkembangan zaman makin jauh. Oleh karena itu ada seseorang yang komen dengan banyak mazhab ini artinya kita bercerai-berai. Tidak sama dan kalau tidak ada ilmunya pasti bersegera. Tapi yang paling sederhana adalah salah satu firman Allah surat Al-Ahzab 71. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat Allah dan Rasulnya tanpa kecampuran yang lainnya, maka dia bahagia, dia beruntung. Artinya, walaupun kita mengenal mazhab itu hanya sebagai ilmu, tetapi ibadah Nabi itu paling the best. Seandainya masih ditemukan, kita kalau ingin murni, ya harus ikuti Rasul, itu tidak akan mungkin. Nah, oleh karena itu, ini perlu selalu menuntut ilmu sampai mati itu agar seseorang itu betul-betul paham mana yang harus diikuti fokus, mana hanya sebagai secondary. Jadi melihat seperti itu, ya seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ya terserah kepada masing-masing. Tapi yang utama adalah Allah dan Rasul. Ya, terima kasih Pak. Kita sepakat ya bahwa kita itu kewajiban kita ya mengikuti perintah Allah dan Rasul. Dan saya pikir itu tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Semua mengacu kepada apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Tetapi tadi, sebagaimana kita sering membaca Bulughul Maram itu kan, hadisnya sama, ya, tapi bisa diambil kesimpulan yang berbeda-beda. Nah ini disinilah kita nanti dalam arti bermadzhab itu maksudnya kita mengikut pendapatnya siapa. Maksud madzhab itu adalah kita mengikuti pendapat satu pandangan fikih dari ulama tertentu. Apakah ulama Imam Syafi'i atau para pengikutnya, atau Imam Ahmad atau pengikutnya, atau Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, atau Imam Malik dan pengikutnya. Saya kayak taraweh itu. Dalam Sahih Bukhari ada riwayat Nabi sholat taraweh 444. Sementara di sisi lain Nabi pernah bersabda, sholatul laili masna masna masna. Ya. Sholat malam itu 222. Mau ikut yang mana? Ada orang yang ngotot, oh harus 444. Ada dalam Sahih Bukhari. Kita harus sesuai dengan sunnah. Kita gak boleh menyalahi Rasulullah. Ada yang melakukan tarawihnya itu 44. Padahal di sisi lain Rasulullah juga pernah bersabda, sholatul laili matna matna. Sholat malam itu 22. Jadi 2 kali salam, 2 kali salam, 2 salam. Ini juga mengikuti sunnah Rasulullah juga. Jadi mengikuti Allah dan Rasulnya itu tidak kemudian menjadikan kita tidak berbeda pendapat. Makanya berkali-kali saya bilang, para ulama-ulama dulu yang 4 mazhab ini sebenarnya pada dasarnya semuanya adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu semua ingin mengikuti Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang, wah ini Rasul salah ini. Enggak ada. Semua ingin mengikuti sunnah Rasul, sunnah Rasul semuanya. Tetapi masalahnya tadi dalam mengambil kesimpulan akhirnya muncul pendapat yang berbeda-beda, dan itulah fakta fikih. Sejak zaman sahabat juga begitu. Ya, contoh tadi ya, hadis Bani Quraidah tadi itu. Ada yang sholat asar di jalan, ada sholat asar yang, karena memang tabiat manusia itu begitu. Tabiatnya ya punya pandangan yang berbeda-beda, dan itu diakui oleh Islam, dan Islam tidak menegasikan perbedaan pendapat. Ya, selama tadi didasari kepada ilmu, didasari pada niat baik. Niat baiknya adalah niat baik ingin mengikuti Allah dan Rasulnya, kemudian dibekali dengan ilmu. Selama itu dilakukan, kemudian orang beristihad, saya mengungkit yang ini karena ini saya anggap saya lebih mantap ini, dan insya Allah sudah itu ya, gitu Pak ya. Jadi saya pikir ini tidak ada masalah harusnya ya. Maka dari itu dengan cara seperti ini kita
harus menumbuhkan ya rasa toleransi ya dalam perbedaan pendapat. Sholat misalnya tadi, ya ada yang kunut, ada orang yang ini kunut kan bid'ah, akhirnya nggak mau sholat di belakang orang yang kunut, cari masjid yang lain. Nah ini menurut saya nggak pas juga. Padahal yang berpendapat kunut itu sunnah itu juga imam-imam yang jauh lebih bertakwa dari dia, jauh ilmunya lebih tinggi dari dia. Kalau dia milih gak kunut silahkan saja, gak masalah. Ya, tapi ya itu tadi, pahami. Ada orang yang berpendapat kunut itu sunnah, mengikuti imam-imam besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ad-Daruqutni itu, Imam Al-Baihaqi itu punya buku khusus membahas tentang dalil sunnahnya kunut, itu satu buku khusus untuk membahas itu. Saking banyak riwayatnya yang dibahas luar biasa. Ya silahkan ikuti itu, monggo. Jadi itulah, ilmu itu sangat luas sekali ya, sangat luas sekali, dan orang-orang yang jauh lebih bertakwa dari kita, jauh lebih berilmu dari kita, sejak zaman para sahabat, para ulama dulu sudah berbeda pendapat. Ya, sementara kita di sini berbeda pendapat sedikit saja mungkin sudah uring-uringan, sudah mengatakan bid'ah, kafir, ya, atau wah ini tidak sunnah, atau ini atau sebaliknya. Nah itu sebaiknya jangan ya. Jadi kita, makanya semangat yang ingin kita bawa ya, dengan mengkaji hadis ini ya itu, kita semangat sama-sama ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi kita juga perlu paham, ternyata dalam memahami sunnah, dalam memahami hadis-hadis, dari hadis yang sama pun itu bisa muncul 1, 2, bahkan mungkin lebih dari 2 pendapat ya, itu. Yang lain Pak, ada yang ingin menyampaikan pandangan sebelum kita akhiri? Dan kebetulan saja ini sudah selesai kita bab tayamum, yang mungkin insya Allah berikutnya kita masuk bab haid. Bab haid ini sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya babul haidi min as'abi abwabil fiqhi. Bab tentang haid itu adalah termasuk bab yang paling sulit dalam fikih. Karena masalahnya jelimet, ya, agak jelimet. Urusan itu, saya kadang kalau ditanya istri saya itu, kadang bingung juga itu. Ya, haid udah berhenti, kemudian ternyata keluar lagi flek, warnanya apa? Wah itu kadang mumet juga. Ya, memang bab haid itu min as'abi abwabil fiqhi kalau para ulama bilang itu ya. Termasuk bab yang paling rumit ya dalam bab fikih. Ya, warna darahnya bagaimana kebiasaannya dan lain sebagainya itu ada cukup sulit ya, dan karena itulah kita perlu belajar ya. Kalau kita paling tidak tahu pokok-pokoknya, ketika kita nanti mengambil keputusan itu didasari kepada ilmu insya Allah, dan tidak ada salahnya insya Allah ya. Kalau kita keliru pun kita mendapatkan 1 pahala minimal. Itu. Baik para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini dan pagi-pagi sebelumnya bermanfaat bagi kita, menambah pemahaman kita terhadap agama ini dengan pemahaman yang lebih baik, dan selanjutnya mengantarkan kita kepada penghambaan yang paling penting itu ya, penghambaan kepada Allah dengan penghambaan yang lebih baik juga. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.